Oke. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa join ya di Zoom pada malam hari ini. Buat yang belum tahu, perkenalkan, nama kakak Feby, bisa dipanggil Feby atau Kak Feby, terserah ya. Jadi di kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah tiga materi di mana ini menurut kebanyakan orang itu agak susah dan rumit ya. Ya, ini ada spoiler satu materinya, yaitu silogisme, dan dua yang lainnya adalah perbandingan umur dan analitik. Oke? Nah, berdasarkan FRFR dan juga curhatan dari teman-teman kakak nih ya, ketiga materi ini tuh sebenarnya kayak dia nggak susah, nggak rumit. Cuman kita waktu ngerjain tuh kayak bingung, panik gitu ya. Jadi soal yang harusnya mudah bisa kita selesaikan dengan mudah, itu tidak bisa terlaksana, tidak bisa berjalan dengan lancar karena udah terlanjur bingung, udah terlanjur ini mau ngapain gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Dan pada malam hari ini kakak ingin bahas konsep dasarnya supaya nanti kalau ketemu soal silogisme, terus analitik, ataupun perbandingan umur, teman-teman nggak bakalan bingung lagi, oke? Sebelum itu, marilah kita awali pembelajaran atau Zoom pada malam hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman. Kalau gitu, langsung aja kita mulai ya. Jangan lupa siapin alat tulis, kertas, buku catatan, hati, dan pikiran teman-teman untuk belajar materi silogisme, perbandingan umur, dan juga analitik. Oke, mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, silogisme. Nah, silogisme ini tuh gampangnya adalah gimana cara kita menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diberikan. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, di silogisme ini sebenarnya ada banyak banget aturan yang harus kita tahu kalau mau menyelesaikan semua soal silogisme. Tapi untuk SKD CPNS ataupun sekolah kedinasan, kakak di sini udah merangkum 3 aturan dasar silogisme yang bisa digunakan untuk modal mengerjakan semua soal SKD CPNS maupun sekolah kedinasan. Yang pertama adalah modus ponens. Pasti kalian pernah dengar kan ya, modus ponens itu apa? Modus ponens itu terjadi apabila jika P, maka Q. Premis satunya itu, lalu premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Oke? Premis satu jika P maka Q, premis duanya P, lalu kesimpulannya adalah Q. Oke? Langsung aja ke contoh soalnya. Jika hari ini hujan, maka tanah basah. Hari hujan, kesimpulannya apa? Aku tunggu di chat ya. Kesimpulan dari jika hari ini hujan, maka tanah basah. Hari hujan. Kesimpulannya? Oke, pintar ya. Jadi, jika hari ini hujan itu adalah P, tanah basah itu adalah Q, terus premis keduanya itu P, maka kesimpulannya adalah Q, tanah basah. Oke, itu adalah modus ponens. Oke, kecoret. Bentar. Sekarang kita beralih ke modus tollens. Nah, modus tollens ini, jika P maka Q, premis satunya, lalu premis duanya adalah negasi Q atau ingkaran dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ya, diingat ya teman-teman. Langsung ke contoh soalnya, jika hari ini hujan, maka tanah basah. Tanah tidak basah, maka kesimpulannya ya benar ya yang di chat. Oke, jika hari ini hujan itu P, tanah basah itu Q. Tanah tidak basah, di sini ada kata tidak yang membuat dia itu jadi ingkaran Q.
maka kesimpulannya adalah lingkaran P. Atau tanah tidak hari ini tidak hujan. Oke. Sekarang kita beralih ke aturan ketiga. Aturan ketiga ini disebut dengan aturan silogisme. Jika P maka Q di premis pertama dan Q maka R di premis kedua, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Oke. Ini yang biasanya coret-coret itu loh. Oke. Jika hari ini hujan P, maka tanah basah Q. Tanah basah Q. Maka saya mager. Ini jika ya, ini jika. Jika tanah basah, maka saya mager. Berarti ini kan dia P. Ini dia Q, ya. Ini dia Q, ini dia R. Ini kita coret dengan ini. Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Jika hari ini hujan, maka saya mager. Oke. Udah pinter ya. Sekarang kita lanjut ke ini dia. Apakah ini? Kenapa aku tulis hati-hati? Nah, ini adalah hal yang membuat para peserta ujian SKD, Sekdin ataupun CPNS banyak salah di silogisme adalah di sini. Harus perhatikan ya teman-teman ini, karena ini penting banget. Oke. Jadi maksudnya apa sih? Jika hari ini hujan, ini kan P ya. Oke. Bentar, ini P. Maka tanah basah. Ini apa? Ini Q. Hari ini tidak hujan. Berarti ini negasi P. Kesimpulannya apa kalau kayak gini? Apakah kesimpulannya negasi Q? Apakah kesimpulannya ini? Enggak, salah ya teman-teman. Jangan sampai kalau misalkan ada soal kayak gini, kalian jawab, jika hari ini hujan, maka tanah basah. Hari ini tidak hujan, maka hari ini tidak hujan, maka tanah tidak basah. Enggak ya teman-teman. Kalau misalkan kita menemui soal yang dia itu tipenya kayak gini, bentar aku kasih hijau. P maka Q, lalu premis 2-nya negasi P, maka kesimpulannya adalah tidak bisa disimpulkan. Oke? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika hari ini hujan P, maka tanah basah Q. Tanah basah Q. Kesimpulannya apa? Apakah kesimpulannya P? Enggak ya. Kak Mayaka, ada contoh 3-4 kalimat? Ada. Tenang aja, kita bahas mulai dari konsep ya. Mulai dari yang paling dasar sampai nanti soal yang dimodif-modif. Oke, teman-teman? Tenang aja, dinikmatin aja. Fokus ke apa yang ada di layar. Oke? Ini kesimpulannya bukan ya, teman-teman. Sama kayak yang tadi, ini tidak bisa disimpulkan. Jadi misalkan kayak gini ya. Jika kamu menyukai saya, maka saya menyukai kamu. Terus, saya menyukai kamu, belum tentu kamu menyukai saya. Nah, kayak gitu ya teman-teman, kalau misalkan dibuat implementasi. Oke. Untuk soal ini, konsep dasarnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa udah jelas? Kita lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal silogisme 2 atau 3 premis. Ini yang jika maka. Nanti ada lagi yang semua sebagian. Sekarang yang jika maka dulu. Oke. Coba ini menurut teman-teman jawabannya apa? Nomor 1. Bentar, nggak kelihatan ya. Nah, apa nih jawabannya? Berarti yang bisa disimpulkan jika P maka Q, Q maka R ya, Kak. Kalau cuma P maka Q, Q aja tidak bisa disimpulkan. Iya. Oke, C. Oke, kita bahas ya. Jika tidak ada tugas sekolah, ini P, maka saya membantu ibu membersihkan rumah. Ini Q. Saya tidak membantu ibu. Saya tidak membantu ibu membersihkan rumah. Berarti negasi Q. Ingat, ini pakai apa berarti teman-teman?
pakai tolens ya. Tolens. Berarti kesimpulannya adalah negasi P. P di sini jika tidak ada sekolah. Berarti kalau negasinya dari tidak ada tugas sekolah adalah ada tugas sekolah. Di sini kata-katanya yang menunjukkan bahwa dia ada tugas sekolah adalah saya punya tugas sekolah. Itu bukannya negasi P ya, Kak? Iya, ini negasi P. Oke, lanjut ya, teman-teman. Cara tanda tolerance dengan yang lainnya gimana? Oke, bentar. Ini kan gini ya, teman-teman. Kalau tolerance itu, aku biasanya nginget-ngingetnya, di sini dia ada negasi, apa ya, ada negasi-negasinya gitu loh. Tapi kalau ponens itu positif semua dia, nggak ada negasi-negasi. Kalau silogisme itu pokoknya yang paling banyak. Oke? Itu ya. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Mana tadi? Nah, ini. Coba dijawab. Ini apa? Ayo, yang lainnya. Oke. Itu E, A, A. Oke, kita bahas ya. Jika jalan macet, ini P. P. Maka saya akan terlambat ke sekolah. Ini apa? Q. Jalan tidak macet. Negasi P. Ingat, ini dia masuk ke salah satu peringatan yang aku buat tadi ya, teman-teman. Kan harusnya kalau dia pakai modus ponens, itu kan gini ya. Ini, maka kesimpulannya adalah Q. Tapi karena di soal ini itu P, maka Q, negasi P, maka kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Kak Raudah, Kak Alwi, udah benar. Oke, paham ya yang soal ini? Jangan, ini yang aku maksud tadi ya. Buktinya ini teman-teman sekarang banyak yang salah. Gitu, nggak apa-apa salahnya sekarang, tapi yang penting inget-inget, kalau misalkan dia nggak masuk ke aturan ponens, tolens, ataupun silogisme, dan tidak masuk akal gitu ya, ya jawabannya tidak dapat disimpulkan. Oke, lanjut ya. Sekarang yang 3 premis. Silakan coba dijawab. Ulang, Kak, yang tidak bisa disimpulkan. Oke, disimak baik-baik ya. Bentar. Aku pakai yang warna kuning. Jika jalan macet, ini kan B, ya kan? Saya akan terlambat ke sekolah. Q. Jalan tidak macet. Negasi P. Oke? Ingat, rumusnya ponens itu kayak gini. P maka Q, terus premis keduanya P, maka kesimpulannya Q. Sedangkan di soal yang ini, itu P maka Q, lalu premis keduanya negasi P. Kan seharusnya P, tapi dia tuh negasi P. Jadi dia tidak masuk ke aturan ponens. Akhirnya kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Oke? Oke. Kita lanjut ya. Insya Allah udah paham. Ini kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Pasti waktu 10 detik lah. Kak, kalau premis 1P, P maka Q, premis 2Q, kesimpulannya apa? Itu juga tidak bisa disimpulkan ya. Kalau misalkan premis 1P maka Q, terus premis 2-nya negasi Q, itu baru bisa menggunakan modus tolens. Oke? Sebentar, ini kayaknya teman-teman yang masih bingung itu tadi ketinggalan di sini loh, di bagian ini loh. Ini bisa di screenshot ya teman-teman buat model ngerjain sampai nanti. Ngerjain silogisme, screenshot dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah ya. Kita kembali ke soal yang tadi. Oke, kita bahas ya. Jika harga LPG naik 12 kilo, ini P.
maka permintaan LPG 3 kilo akan naik. Ini Q. Jika permintaan LPG 3 kilo naik, berarti ini apa? Q kan? Sama kan kata-katanya? Maka jumlah LPG 3 kilo akan langka. Ini ada kata-kata baru ya, berarti ini R. Ternyata jumlah LPG 3 kilo di pasaran tidak langka. Berarti ini kan negasi R. Ya kan? Oke. Terus ini kita pakai aturan yang silogisme. Jika P maka Q. Jika Q maka R. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, itu kan cuma sampai yang sini ya. Di sini ada negasi R. Negasi R. Kesimpulannya adalah negasi P. Ini menggunakan modus Tollens. Tollens. Tuh. Atau misalkan kalau teman-teman bingung dengan modus ponens, tollens, silogisme, itu juga bisa pakai logika aja sih. Cuman untuk dasarnya kita bisa menggunakan 3 aturan ini, oke? Berarti jawabannya yang mana? P tadi harga LPG 12 kg naik, berarti negasi P adalah harga LPG 12 kg tidak naik. Oke, kita lanjut. Nah, nih, coba nih, jawab dulu. Kasih waktu 10 detik ya. Kak Raudah A. iPhone Fanny B. A. Apa B? Ayo. Oke, kita bahas. Jika bumi berbentuk datar, ini adalah P. Maka teori Galileo salah, ini adalah Q. Jika teori Galileo salah, ini Q. Ya gimana sih? Gila pokoknya. Maka Galileo akan dihukum penggal. Ini R. Nah, premis ketiganya, Galileo tidak dihukum penggal, berarti negasi R. Berarti ini tipenya sama kayak yang tadi ya. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Ini diselesain dulu, maka jika P, maka R. Premis ketiganya, negasi R. Maka kesimpulannya, negasi P. P tadi, bumi berbentuk datar. Negasi dari bumi berbentuk datar adalah bumi tidak berbentuk datar. Selamat yang jawab B, kalian benar. Oke, lanjut ya. Nah, ini coba dijawab dulu. Aku kasih waktu 10 detik. Untuk yang udah bisa cepet, nggak apa-apa ya teman-teman, sabar. Karena ya biar mematangkan konsep gitu loh. 10 detik, silakan dijawab. Mantap Kak, udah paham. Mantap Kak, bismillah. D, 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 D. Oke, D semua. Sepertinya sudah mulai nyantol, sudah mulai ada gambaran ya. Jika patung Liberty ada di Amerika, P, jika P, maka Amerika adalah negara penganut paham kebebasan. Jika P, maka Q. Jika Amerika adalah negara penganut paham kebebasan, Q, maka LGBT dilegalkan di Amerika. Ini R. Patung Liberty ada di Amerika, berarti ini P. Ya kan? Berarti ini kita pakai yang jika P, maka Q, jika Q, maka R. Kesimpulannya, jika P, maka R. Terus premis keduanya P, menggunakan modus ponens, maka kesimpulannya adalah R. R adalah apa tadi? LGBT dilegalkan di Amerika ya. Berarti yang option D. Nah, mantap. Udah pada benar semua ya. Oke. Terus ini. Ini coba.
Ini apa guys jawabannya? 10 detik dari sekarang, silakan. Ada yang udah nemu? D, C, A, D. Oh, agak bervariasi ya yang ini. Oke, kita bahas. Jika suatu sarana merupakan sarana yang up to date, berarti ini adalah P, maka sarana itu harus dioperasikan dengan sistem modern. Ini adalah Q. Jika sistem itu modern, ini adalah Q, maka sistem itu harus terkomputerisasi. Oke, ini R ya. Terkomputerisasi. Sarana X selalu masih dioperasikan secara manual dan belum terkomputerisasi. Berarti ini negasi R. Oke. Nah, berarti ini kan pakai yang jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Kesimpulannya P, maka R. Nah, terus premis yang ketiganya, negasi R. Maka kesimpulannya adalah negasi P menggunakan aturan modus tollens. Negasi P tadi apa? Suatu sarana merupakan sarana yang up to date. Berarti kita cari sarana X bukan sarana yang up to date. Yang D. Oke. Udah banyak yang betul kok. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke silogisme 2 atau 3 premis menggunakan semua atau sebagian. Nah, mungkin di sini lebih mudah ya. Buat teman-teman nggak pakai apa namanya yang modus ponens tollens itu. Coba ini dijawab dulu nomor pertama. Tar, nggak kelihatan. Oke. Dah. Wih, siapa itu? Ham 3 kali. Oke, mantap. Oke. Semua bunga di Taman Katulistiwa berwarna putih. Semua wanita suka bunga. Tika membawa bunga biru. Oke, kesimpulannya A. Wanita suka bunga biru. Ini dari mana ya? Tahu dari mana ya? Enggak dong. Ini kan cuma ada tulisannya Tika membawa bunga biru aja. Taman Katulistiwa ada bunga biru. Enggak ya, di sini semuanya putih. Enggak ada yang biru. Wanita tidak menyukai bunga putih. Ini juga sok tahu ya dia ya. Yang D, Tika tidak suka bunga. Ini juga ngarang gitu loh. Tahu dari mana? Yang E, bunga yang dibawa bukan dari Taman Katulistiwa. Nah, jawabannya yang ini ya, teman-teman. Karena bunga yang dari Taman Katulistiwa itu pasti berwarna putih, sedangkan yang dibawa itu warnanya biru. Oke, lanjut soal ini 10 detik dari sekarang. Aku minum dulu. Kalau soal itu nggak ada rumusnya, Kak. Iya, ini lebih enak daripada soal yang jika maka. Oke, udah pada banyak yang jawab ya. D. Kita bahas. Kota yang indah akan banyak dikunjungi wisatawan. Kota A adalah kota yang indah, sedangkan kota B tidak. Berarti kota A ini kita substitusikan ya. Kota A adalah kota yang indah, berarti kota A nanti banyak dikunjungi wisatawan. Yang A, kota A dan kota B akan banyak dikunjungi wisatawan. Kota B enggak. Yang B, kota A dan kota B tidak banyak. Enggak ya, kota A itu banyak. Kota C, option C. Kota A akan tidak banyak dikunjungi wisatawan. Enggak, ini udah salah. Yang D, kota A akan banyak dikunjungi wisatawan, benar. Dan kota B tidak banyak dikunjungi wisatawan. Oke, benar ya yang D. Yang E,
Kota A dan kota B sama banyak? Enggak, mereka aja berbeda ya. Oke, benar ya teman-teman jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya. Nah, coba dijawab. 10 detik dari sekarang. Air. Oke. Kita bahas ya. Pohon kurma dapat berbuah dengan baik jika dirawat. Teguh punya kebun kurma di halaman belakang rumah. Teguh selalu merawat kebun kurma tersebut. Kesimpulannya apa? Nah, berarti di sini kan pohon kurma dapat berbuah dengan baik jika dirawat. Terus si Teguh ini, dia merawat pohon kurmanya dengan baik. Berarti kesimpulannya adalah pohon kurma di kebun Teguh, kok B? Berarti kesimpulannya adalah pohon kurma di kebun Teguh dapat berbuah dengan baik. Yang B ini ada premis tambahan ya, ada kata-kata tambahan segar, terus ini tidak menghasilkan buah, tahu dari mana? Dirawat tiap hari, tahu dari mana? Teguh anak yang rajin ini apalagi ya? Oke, teman-teman. Jawaban yang benar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silakan coba dijawab 10 detik dari sekarang. Kenapa aku minta kalian coba jawab? Karena apabila kita jawaban yang udah kita pikir benar ternyata bukan itu jawabannya, itu bakalan teringat lebih lama di memori kita. Jadi ya sambil dijawab aja teman-teman, nggak akan merugikan kalian juga. C, cacing. Oke, kita bahas ya. Salah satu syarat diterimanya sebagai PNS adalah lulus tes CPNS. Sandra adalah salah satu peserta yang akan, nah ini ya, harus digarisbawahi, yang akan mengikuti tes CPNS. Kesimpulannya adalah, oke, kita coba dari option A. Sandra tidak lulus. Kok bisa? Tahu dari mana? Dia kan masih akan mengikuti ya. Terus yang B, Sandra tidak diterima sebagai PNS. Ini kayak mendahului kodrat. Yang C, Sandra belum tentu. Ini bisa ya, belum tentu kan. Yang D, Sandra mampu mengerjakan, ini juga belum tentu loh. Dia ikut tes, belum tentu dia mampu mengerjakan. Tapi semoga teman-teman yang ikut Zoom di sini mampu mengerjakan dengan baik ya. Lalu yang E, Sandra diterima sebagai PNS. Ini juga belum tentu. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah C. Kita lanjut. Nah, coba dijawab 10 detik dari sekarang. Cacing, C lagi. Oke, C ya. Kenapa kok C? Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian yang sangat berguna harganya murah. Oke teman-teman, kalau misalkan kebanyakan dari soal CPNS itu apabila premisnya itu ada semua dan sebagian, maka jawabannya adalah sebagian. Berarti kita coret dulu yang jawabannya semua. Semua. Berarti antara yang C sama D ya. Yang C, sebagian kertas gambar harganya murah, bisa. Kertas yang murah sangat berguna. Enggak ya, yang D ini enggak masuk ya. Dia di sini enggak ada kata-kata di premis pertama, sedangkan di premis pertama itu ada kertas gambar. Berarti jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut. Nah, ini juga salah satu variasi soal. Kan kalau yang tadi ada kita udah belajar yang 2 premis, 3 premis, yang jika maka, semua sebagian, terus kemungkinan, terus sekarang yang tidak ada. Coba, ini apa jawabannya? Ini kemarin ada ya yang keluar satu soal teman kakak. Oke, langsung kita bahas ya. Tidak ada supir bus yang bisa menerbangkan pesawat. Hanya pilot yang bisa menerbangkan pesawat. Anton seorang pilot. Kesimpulannya, A. Pasti Anton tak bisa mengemudikan bus. Belum tentu ya. Terus yang B, mustahil seorang pilot bisa mengemudikan bus. Oh, tidak bisa. Bisa saja dong ini. Yang C,
supir bus tak bisa menerbangkan pesawat. Ya, ini benar. Yang D, pilot tak bisa mengemudikan bus. Enggak ya. Terus yang E, hanya supir bus yang bisa mengemudikan bus. Ini juga enggak. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah C. Jadi apabila ada soal yang dia itu premisnya ada yang tidak ada, teman-teman bisa pilih option yang dimana dia itu tidak menentang premis-premis yang ada. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke analitik verbal. Oke. Nah, teman-teman, bentar. Ini coba dibikin sketsanya. Enggak, Ring. Langsung kita bahas aja deh ya, biar nggak terlalu lama nih. Oke. Kalau analitik verbal ini yang penting kalian paham step-step dalam membuat ilustrasinya. Karena kalau misalkan dibayangkan aja itu nggak bakalan bisa, pasti bakalan ngeblank nanti ya. Oke. Tolong kalian fokus, karena ini memang harus fokus. Nggak bisa kalau nggak fokus. Oke. Pada suatu acara makan malam, 8 orang bersahabat, Andi, Budi, Charlie, Dewi, Erlia, Eni, Gilang, dan Harun. Ini nanti kita lambangkan dengan depannya aja. Duduk mengelilingi satu meja bundar. Oke. Nah, kita harus peka nih teman-teman. Di soal analitik itu kita dituntut kepekaan. Asik. Nah, ini tadi meja bundar ya. Kita bikin meja bundar. Habis itu ada 8 orang, berarti kita bagi lingkaran ini, meja ini menjadi 8 bagian sama rata. Nah, kayak gini. Kemudian, coba kita baca instruksi di mana dia itu yang jelas gitu ya. Harun duduk 2 kursi terpisah dari Andi. Erlia duduk berhadapan dengan Andi. Misalkan ini Erlia ya. Erlia, ER. ER itu Erlia. Berhadapan. Berhadapan berarti yang ini. Ya kan? Berhadapan dengan Andi. Andi. Oke. Step 1. Erlia berhadapan dengan Andi. Kemudian, karena step 2 ini dan step 3 kita nggak tahu ya, itu di mana, kita langsung ke step 4. Harun duduk 2 kursi terpisah dari Andi. Jadi misalkan ini satu kursi terpisah, ini 2 kursi terpisah, berarti Harun di sini. Nah, oke. Terus Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Berarti di sini Eni. Ini Charlie, ya kan? Charlie dan Dewi duduk tepat berhadapan. Ini kan Charlie, berarti di sini siapa? Dewi. Oke. Orangnya tinggal siapa tadi? Budi sama Gilang ya. Berarti ini bisa Budi atau Gilang. Ini juga bisa Budi atau Gilang. Nah, gimana teman-teman untuk membuat sketsanya? Apakah sudah paham langkahnya? Intinya kalian buat sesuai apa yang kata-kata yang ada di soal, dibuat pelan-pelan dan jangan sampai salah menempatkan. Oke? Oke, kita lanjut ya. Sketsanya kayak gini. Pertanyaannya adalah, di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar. Yang tidak benar. Oke. Yang A, Dewi duduk di antara Gilang dan Erlia. Dewi, aku pakai yang warna kuning ya, biar beda. Dewi duduk di antara siapa tadi? Gilang dan Erlia. Benar ya? Dewi duduk di antara, ini kan bisa Gilang dan Erlia. Benar ya? Berarti yang A benar. Yang B, ini bacanya gimana? Charlie apa Carly? Charlie dan Budi dipisahkan oleh Aldo. Oke. Terus yang B, Charlie dan Budi dipisahkan oleh Aldo. Benar ya? Berarti ya, pokoknya kalau misalkan ada kemungkinan dia itu benar, ya kita anggapnya dia benar, ya. Terus yang C, Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Eni duduk di antara Harun dan Charlie, benar ya. Terus yang D, Dewi dipisahkan 2 kursi dengan Andi. Ini Dewi dipisahkan 2 kursi, ini 1, ini 2, ini Andi, berarti benar. Berarti jawabannya adalah yang E. Yang E apa? Budi duduk antara Erlia dan Harun. Padahal
Budi duduknya antara Gilang dan Andi ya, atau antara Harun dan Erlia. Antara Harun dan Erlia ini nggak ada siapa-siapa di sini, nggak ada kursinya, nggak ada yang bisa duduk di situ. Oke, kayak gitu ya. Sekarang ini lanjutan yang tadi. Aku ganti warna biru. Bila Eni dipisahkan 2 kursi dengan Budi, pernyataan di bawah ini yang benar adalah Eni dipisahkan dua kursi dengan Eni. Oke, kita coba ke sini lagi. Eni dipisahkan 2 kursi dengan Budi. Eni mana Eni? Ini kan ya? Ini Eni. 2 kursi. Berarti ini 1 kursi, ini 2 kursi. Berarti di sini siapa? Di sini Budi ya, di sini fix Budi. Kan tadi kan ini bisa Budi atau Gilang, ya kan? Berarti kalau misalkan Eni dipisahkan 2 kursi dengan Budi, yang di sini berarti si Budi. Nah, gitu, oke? Oke. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, oh iya teman-teman, kalau misalkan contoh soalnya kayak gini tadi ya, coba lihat yang ini. Ini kan kita kedapetan di akhir ya teman-teman ya. Nah, saranku misalkan teman-teman dapat soal analitik, itu yang dicek adalah option pertama dan option terakhir. Ya. Dahuluin option pertama dan option terakhir. Walaupun yang lainnya juga dicek, tapi kalau bisa dahuluin yang pertama sama yang terakhir. Tuh, biar kita tuh kayak nggak rugi dari awal sampai akhir gitu lah. Oke. Sekarang lanjut ke soal yang tadi. Eni dan Andi duduk berseberangan. Oke, kita lihat. Eni dan Andi duduk berseberangan. Enggak ya? Eni itu berseberangannya sama siapa di sini? Sama Gilang. Andi kan di sini, Eni di sini. Itu namanya bersiku. Enggak, bukan berseberangan ya. Budi dan Harun duduk berhadapan. Kita lihat Budi dan Harun duduk berhadapan. Ah, ternyata benar. Budi dan Harun memang benar, mereka berhadapan. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, misalkan kalian di SKD beneran udah nemu C, ya yang D sama E nggak usah dicek lagi gitu. Tapi karena ini belajar kita sambil cek ya, biar meyakinkan gitu. Yang D, Charlie duduk di sebelah Erlia. Sebelahnya Erlia siapa? Harun sama Dewi, bukan si Charlie. Lanjut ya. Gilang duduk di antara Dewi dan Budi. Antara Dewi sama Budi, Gilang. Oke. Tadi yang mana sih guys? Oh, yang ini loh. Yang ini Gilang duduk di dekat Harun. Gilang duduk di dekat Harun. Enggak ya? Gilang itu dia di dekatnya Budi atau Dewi. Oke, lanjut. Nah, nih. Bila Eni dan Gilang duduk berhadapan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Erlia duduk berhadapan dengan Budi. Oke, kita coba lihat di sini. Erlia duduk berhadapan dengan Budi. Erlia berhadapannya sama siapa? Sama Andi, bukan sama Budi, ya kan? Terus yang B, aku bacain aja ya. Erlia duduk di sebelah Eni. Erlia duduk di sebelah Eni. Enggak, sebelahnya Eni itu Hamid atau si Charlie. Harun kok Hamid. Terus yang C, Charlie duduk di sebelah Budi. Charlie duduk di sebelah Andi atau Eni. Terus yang D, Gilang duduk di antara Dewi dan Budi. Nah, ini benar ya. Gilang duduk di antara Dewi dan Budi. Terus yang E, Budi duduk di antara Andi dan Charlie. Enggak, di antara Andi dan Gilang. Oke. Intinya gini, kalau misalkan teman-teman itu buat ilustrasinya udah benar ya, bisa dipastikan 3-4 soal ke depan itu juga benar. Tapi kalau sekali aja ada yang salah, 3 soal ke depannya atau 2 soal ke depannya pasti juga akan salah, nggak sesuai. Oke, ini tadi apa jawabannya yang dia? Oke. Kita lanjut ke yang ini. Ini juga meja bundar, kita coba lagi yang meja bundar. Langsung kita kerjakan ya. Pada suatu acara, Aga, Didi, Lala, Laura, Galih, Maya, Rani, dan Tora duduk mengelilingi meja bundar dengan posisi. Oke, ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya? 8 orang. Kita bagi. Ini langkah pertama. Malam ini bahas analitis gini semua ya.
Enggak, malam ini kita bahas silogisme, analitis yang melingkar, berderet, sama perbandingan umur. Dinikmatin aja yang ada di layar sekarang. Oke? Nah, duduk mengelilingi meja bundar dengan posisi Galih duduk berseberangan dengan Aga. Galih berseberangan dengan Aga. Nah, teman-teman, kenapa kok Galih aku taruh di sini? Sebenarnya ini tuh terserah. Teman-teman mau taruh dimanapun, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang penting apabila kita udah pilih Galih di sini, maka kedepannya ya ini yang jadi patokan ya. Jadi kita harus konsisten terhadap pilihan kita. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Nih. Maya duduk di antara Tora dan Lala. Oke, Maya di antara Tora dan Lala. Gimana ya nulisnya? Nih, Maya, ini Tora, ini Lala. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Berarti di sini berhadapan sama Laura. Laura itu LR gitu ya. Tora duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Nah, ini dia. 2 kursi terpisah ya. Berarti ini 1 kursi terpisah, 2 kursi terpisah. Berarti di sini Tora. Nah, tadi di sini Tora berarti di sini siapa? Maya. Kalau di sini Maya berarti di sini siapa? Laura. Karena Laura tadi apa? Berhadapan dengan siapa? Dengan Lala. LA gitu ya. Oke. Terus Rani duduk di antara Didi dan Laura. Berarti Rani di sini dong. Dan Didi di sini. Oke. Karena kan di antara. Kalau di antara ya pasti dia bakal di tengah-tengah gitu. Oke. Gambarnya kayak gini ya, teman-teman. Sekarang gambar ini akan menjadi patokan kita dalam menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Dari penunjuk di atas, siapakah yang duduk di samping Aga? Di samping Aga adalah si Didi dan Laura. Oke, berarti jawabannya adalah Didi dan Laura yang A. Oke. Benar ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba, tadi kan melingkar ya, teman-teman. Oh, bentar. Aku merasa sesuatu yang janggal di sini. Oh ya, benar-benar. Di sini harusnya ini bukan Laura ya, ini Lala. Karena ini ingat TML baru LR. Berarti ini si Laura, ini si Lala. Oke, berarti jawabannya yang tadi itu Didi dan Lala. Ya. Nah, ini juga salah satu yang kadang aku tuh kasih salah ya, teman-teman. Bisa buat ingat apa? Kayak perhatian juga kalau misalkan teman-teman menjumpai nama-nama yang dia itu mirip-mirip, sebisa mungkin buatlah diri teman-teman itu nggak kebingungan antara misalkan kayak tadi ada Lala sama Laura. Ya gimana caranya biar teman-teman nggak kebalik antara Laura dan Lala. Sekarang kita masuk ke soal ini. Ini berderet ya. Tadi kita kan udah meja bundar. Oke, kita langsung bahas. Siswa yang duduk berhadapan di meja B. Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, dan Adi makan bersama. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet, menempel secara berurutan. Nah, ini ya kata kuncinya. Seret. Misalkan aku bikin di sini adalah ini. Ya, ini adalah 4 meja. 4 meja berderet menempel secara berurutan. Oke? Pada setiap meja hanya ada 2 orang, berarti ini 2 orang ya intinya. Ada yang di sini, ada yang di sini. Terus, sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Berarti kan misalkan aku buat perempuannya yang di atas dan laki-lakinya yang di sini. Oke. Meja C terletak paling kiri. Paling kiri berarti di sini C. Meja B terletak di antara meja A dan D. Meja B terletak di antara meja A dan D. Oke. Sebenarnya ini A dan D-nya bisa tuker-tuker, tapi karena di sini lihat deh.
Rio ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Berarti kan ini 1 meja di kanan meja A, 2 meja di kanan meja A. Berarti otomatis urutan mejanya itu C, A, B, D. Rio di meja D. Berarti Rio kan cowok ya, kita taruh sebelah sini. Rio. Siska ada di meja C. Siska, berarti Siska di sini. Terus Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Nah, otomatis kan kemungkinannya cuma di sini si Dewi nih. Terus ini si Putri. Ya kan? Karena kan kalau misal dibalik di sini udah nggak ada meja lagi gitu. Bagus duduk berhadapan dengan Siska dan Ali. Bagus duduk berhadapan dengan Siska dengan Siska. Jadi bagusnya itu berhadapan sama Siska. Nah, ini tadi kan Siska ya. Ini bagus berhadapan dengan Siska. Ali tidak mau di sebelah Rio. Ini kan Rio, ya kan? Ali nggak mau di sini, berarti Ali di sini. Ali, ya. Satunya siapa? Adi. Kita lengkapi ya. Adi. Terus ceweknya kurang satu siapa? Rita. Nah, lanjut ke pertanyaannya. Siswa yang duduk berhadapan di meja B. Meja B yang mana? Meja B yang ini ya. Rita dan Adi. Rita dan Adi. Mana? Yang C. Oke. Paham ya teman-teman, ini untuk yang berderet. Sekarang kita lanjutkan. Nah ini, urutan dalam ujian wawancara. Ceritanya dia kayak ngantri wawancaranya duluan siapa-siapa gitu. Oke. Boleh coba dikerjain, ini nggak terlalu susah kok yang ini. 15 detik ya mungkin. Silakan. Inilah. Berhadapan sama berseberangan sama. Ini ya, sambil nunggu ada yang jawab soal ini, aku mau kasih tahu. Kalau misalkan lingkaran, berhadapan dan berseberangan itu sama. Kayak gini ya. Ini berhadapan dengan ini. Ini juga berseberangan dengan ini. Tapi misalkan kalau ini adalah sebuah kotak gitu ya. Misalkan kotak ini ya teman-teman. Nah, ini berhadapan dengan ini. Tapi ini berseberangan dengan ini. Itu ya. Antara lingkaran dan kotak bedanya cuma di situ. Oke. Ya aku hapus. Sekarang kita masuk ke soalnya. Udah ada yang jawab? Oke. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Kita buat 6 kotak di sini. Bentar. Ih, kok jelek ya? Nah, 6 ya. Berurutan. Terus, apa nih soalnya? Tini tidak bersebelahan dengan Salim, bla 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 bla. Tia duduk di urutan terakhir. Nah, gini teman-teman. Saran dari aku, misalkan kalian menemui soal analitik ya. Pertama yang harus kalian kayak baca itu adalah kata-kata di awal kalimat, pertanyaan, dan juga clue di mana dia itu langsung menunjukkan tempat secara spesifik. Oke? Nah, misalkan di sini, clue yang spesifik yang mana? Ini. Tia duduk di urutan terakhir, berarti ini siapa? Ini si Tia. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Tia di urutan terakhir. Oke, sekarang kita cari manakah clue yang berhubungan sama si Tia. Tini tidak bersebelahan dengan Salim ataupun Tia. Ntar ini aku kasih Tia gini ya. Takutnya kayak yang Laura tadi. Oke, habis itu Nila duduk di dekat Tia. Berarti ini Nila atau N gitu ya. Tini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nila. Sebelah Nila adalah Jufri. Ya, di sebelah Jufri adalah siapa? Tini. Oke.
Salim tidak ingin didahului Harto, dan Harto bersebelahan dengan Tini. Berarti ini adalah Harto, karena Harto sebelahnya Tini. Dan Salim tidak mau didahului Harto. Pertanyaannya yang duduk di urutan kedua adalah si Harto. Oke, udah bener ya? Udah pada jawab E. Oke. Sekarang mungkin ini yang agak hot. Langsung kita bahas aja ya, karena masih ada satu materi lagi. 6 orang, Jody, Kimar, Lala, Mira, Nana, dan Ova duduk di satu deretan kursi paling depan ketika menyaksikan sebuah konser di gedung kesenian. Oke. Misalkan ini adalah semua kursi menghadap ke panggung dan diberi nomor secara berurutan dari kiri ke kanan 1 sampai 6. Setiap orang duduk di satu kursi dengan aturan. Oke, ini misalkan adalah menghadap ke arah panggung. Ini panggung ya. Panggung. Terus habis itu ada berapa orang tadi? 6. Ada 6 orang. Nah, amin. Terus kita baca aturannya. Jangan lupa kita cari yang langsung to the point gitu ya. Di soalnya ini kan jika Lala duduk di kursi nomor 1, langsung aja. Lala nomor 1. Oh ya, kita kasih nomor biar nanti ke depannya gak susah ya. 3, 4, 5, 6. Lala nomor 1, Kimar nomor 5. Berarti ini Kimar. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? Manakah yang paling benar? Jody tidak duduk di kursi nomor 1 dan 6. Berarti ini bukan Jody. Ini bukan Jody. Lala tidak duduk persis di sebelah kanan Nana. Oke, kita belum tahu ya ini ya. Terus Kimar tidak duduk persis di sebelah kanan Nana. Berarti kalau bentar. Ini kan tadi Jody nggak boleh di sini, nggak boleh di sini. Terus ini udah ada Kimar, ya kan? Berarti Jody kemungkinannya antara di sini, dan di sini. Oke kan? Itu ya. Teman-teman. Terus habis itu Lala tidak duduk persis di sebelah kanan Nana. Nah, ini kan Lala, ya. Berarti di sini nggak boleh Nana. Bukan N. Berarti Nana antara di sini sama di sini. Nana, si Nana. Kimar tidak duduk persis di sebelah kanan Nana. Oke, berarti ini bukan Nana. Ini nggak boleh Nana, karena si Kimar nggak di kanannya Nana. Gitu. Oke. Berarti kalau misalkan kayak gini, ini kita isi Jody di sini, karena kan si Nana nggak boleh di sini, si Nana nggak bisa di sini dan nggak bisa di sini, ya kan? Terus habis itu ini di sini, terus M ini tadi siapa? Mira ya. Mira duduk persis di sebelah kiri Nana. Ini kan tadi Nana ya. Kalau misalkan Jody yang kita taruh di sini, berarti kan dia nggak di sebelah kiri Nana dong, ya kan? Nah, berarti yang terakhir ini siapa? Si siapa namanya? Ova. Ya. Kita lihat pertanyaannya. Manakah pernyataan yang paling benar? Oke, pernyataan yang paling benar adalah Mira duduk di kursi nomor 3. Nomor 3 adalah Nana. Jody duduk di kursi nomor 6. Nomor 6 adalah Ova. Nana duduk di kursi nomor 2. Nana duduknya di kursi nomor 3. Jody duduk di kursi nomor 3. Yang nomor 3 adalah si Nana. Ova duduk di kursi nomor 6. Berarti jawabannya adalah yang E. Yay! Sekarang kita masuk ke perbandingan umur. Ini adalah salah satu materi yang kalau misalkan kakak masuk di grup-grup latihan soal tuh ya, banyak yang bingung juga ini tentang materi perbandingan umur. Tapi sebelum kita melangkah ke penerapan soal, kakak mau kasih tahu gimana sih caranya kita itu untuk mengubah soal cerita ke dalam bentuk matematika. Jadi inti dari perbandingan umur ini sebenarnya apa sih? Ya kita merubah soal cerita itu menjadi bentuk matematika. Oke, gitu ya teman-teman. Misalkan gini, umur Ani 2 tahun yang lalu. Berarti kalau dituliskan apa?
Umur Ani 2 tahun yang lalu, kalau misalkan kita tuliskan ke bentuk matematika, Ani 2 tahun yang lalu. Umur Bella 3 tahun yang akan datang. Berarti Bella 3 tahun yang akan datang. Oke, terus itu soal SKD ya, Kak? Ya, ini materi SKD. 2 kali umur Bella 4 tahun yang lalu. Oke, ingat di sini ada kata-kata 4 tahun yang lalu. Berarti 2 kali umur Bella 4 tahun. 2 kali umur Bella 4 tahun yang lalu. Nih ya. Terus 3 kali umur Ani 5 tahun yang akan datang. Kok ini? 3 kali umur Ani 5 tahun yang akan datang. Nah, ini 2 kali umur Bella ditambah 4. Ini, teman-teman, sama ini beda. Kenapa? Karena di sini nggak ada tulisannya berapa tahun yang lalu, gitu. Ya, ini alasannya, Kak. 2 kali 2 umur Bella, berarti 2B plus 4. Kenapa kok harus ada kurungnya? Karena ini 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu itu harus didahulukan, karena bukan sekarang. Beda, Kak. Beda kayak yang ini. 2 kali umur Bella ditambah 4. Ya, ini berarti udah sekarang, gitu. Nggak usah dikurang-kurangi dulu. Di situ, yang ini yang terakhir, 4 kali umur Ani dikurang 10. 4 Ani dikurang 10. Oke, bedakan ya teman-teman antara yang ada tulisannya lalu dengan yang nggak ada tulisannya lalu, yang akan datang dengan yang nggak ada tulisannya datang. Oke, itu konsep yang harus dipegang untuk mengerjakan soal perbandingan umur. Oke, bisa kalian screenshot dulu, ini untuk kita ngerjain habis ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang kita masuk ke aplikasi penerapan soalnya. Perbandingan umur Uci dan Rahma 4 tahun yang lalu adalah 1:3. Jika jumlah umur mereka sekarang adalah 24 tahun, berapa selisih umur mereka sekarang? Oke. Berarti kan kayak gini ya, teman-teman. Usia Uci 4 tahun yang lalu. Berarti kan gini. Uci min 4 dibandingkan sama siapa? Rahma min 4. Ingat, min 4 itu karena 4 tahun yang lalu. Sama dengan perbandingannya berapa? 1:3. Nah, ini tinggal kita kali silang. Oke. Terus, jika jumlah umur mereka sekarang adalah 24 tahun, berarti sekarang Uci plus Rahma sama dengan 24. Ini perbandingan pertama, ini perbandingan kedua. Tinggal kita kali silang ya, teman-teman. Berarti ini jadinya berapa? 3U min 12 sama dengan R min 4. Ya kan? 3U sama dengan R plus 8. Oke. Sekarang U-nya kita substitusi dari sini. Nah, berarti 3 kali, ini kan U sama dengan min R plus 24. Oke. 3 kali min R plus 24. Ini kan 3U ya. Sama dengan R plus 8. Ya kan? Ini ya. Berarti ntar ini min 3R ditambah 72 sama dengan R plus 8.
Berarti R-nya berapa, teman-teman? R sama dengan 16 ya. Oke. R-nya ketemu 16. Sekarang kita masukkan ke yang U plus R. U plus R. Bentar. U plus R sama dengan 24. Nah, kalau misalkan R-nya itu 16, R-nya 16 berarti ini 16, berarti U-nya berapa? U-nya 8 ya. U sama dengan 8. 24 dikurangi 16 kan 8 ya, teman-teman. Selisihnya berapa? Antara 16 sama 8, selisihnya berapa? Selisihnya adalah 8. Kak, apakah ada cara abnormal? Oke, sejujurnya ya teman-teman, untuk soal ini tuh kita nggak bisa pakai cara abnormal. Ini kenapa kok kelihatannya kayak ribet gitu? Sebenarnya nggak ribet, tapi karena ya dijelasin. Dan kalau misalkan teman-teman apa namanya ngerjain ini udah kebiasaan gitu ya, pasti bakal lebih cepet dan ya tinggal dipikir aja. Nggak usah pakai terlalu banyak oret-oret. Misalkan kayak yang ini ya, 3U min 12 sama dengan ini, terus kayak kita kayak satu-satu step by step. Padahal kan kita kan sebenarnya bisa kayak langsung 3U min 12 sama dengan R min 4 berarti U-nya berapa gitu. Ya kan gitu ya. Itu sih. Ini adalah konsep untuk mengerjakan soal perbandingan usia. Ketemunya 8. Kak, izin SSOK 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya, lanjut. Nah, oke. Langsung kita bahas aja ya. Kak, nanti filenya di grup ya. Iya. Makanya ini kenapa aku kok pakai ini guys, pakai ini loh. Apa sih namanya kertas? Kertas ini. Karena kalau pakai yang di Zoom itu tulis coret-coretannya nggak masuk. Maksudnya kayak kehapus-hapus gitu kan. Langsung ya kita kerjakan soalan ini. 10 tahun yang lalu, umur Nita 4 kali umur Rina. 10 tahun yang lalu. Berarti kita buat gimana nih? Umur Nita 10 tahun yang lalu sama kayak 4 kali umur Rina. Nah, Rinanya juga 10 tahun yang lalu lah. Mereka kan sama-sama 10 tahun yang lalu nih. Karena kan 4 kali 10 tahun yang lalu umur Nita 4 kali umur Rina. Nah, kalau misalkan kita tulis ke bentuk matematikanya kayak ini. Oke. Terus habis itu kita cari N-nya. Berarti N sama dengan 4R. Bentar. Kita lanjutin dulu deh yang ini ya. Tar. Loh, nge-zoom. Nah, ini adalah kayak gini. Sekarang umur Nita 2 kali umur Rina. Sekarang berarti nggak pakai min-min atau plus-plus. Oke, berarti umur Nita sama dengan 2 kali Rina. Ini sekarang. Kalau gitu langsung aja kita substitusi ya. N-nya kita ganti sama apa nih? Ganti sama 2R. 2R min 10 sama dengan 4R min 4R min 4N. Gimana sih? Bentar. Ini bukan N ya, teman-teman. Ini 10. Kan ini tadi ceritanya 10 tahun yang lalu. Ini aku keliru tulis N tadi. Agak nge-lag. Oke, berarti ini 4 kali R, 4R, 4 kali 10, 40. Nah, gitu kan. Terus, misalkan kita pindah ruas, berarti di sini 2R sama dengan 30. R-nya sama dengan 15. Oke, nah karena N itu 2R, berarti N-nya sama dengan 30. 30 kita tambah dengan 15, hasilnya 45. Yang A. Oke, begitu. Lanjut. Wah,
Ini adalah soal yang agak hot ya teman-teman. Jadi aku kasih waktu 1 menit lah untuk ini dikerjakan. Oke? Ini the last question for tonight. So, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Izin minum ya. Iya, ntar ini pelan kok bahas ya. Tenang aja. Udah. Oke, apakah sudah ada yang menemukan? Tapi kayaknya kalau 1 menit enggak deh. Oh iya, teman-teman, ini juga aku mau bilang kalau misalkan kalian tes SKD, lebih baik soal analitik itu kalian skip dulu. Karena itu benar-benar menghabiskan waktu dan belum tentu jawabannya itu ketemu. Jadi kayak mending di TIU itu untuk mendulang poin kalian fokus di figural, verbal, atau silogisme yang bisa langsung dikerjain langsung nemu gitu tanpa harus oret-oret. Oke? Kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Ini agak susah emang soal terakhir. Agak hot. Oke. Usia Mita 3 tahun yang akan datang sama dengan 2 kali usia Ella 5 tahun yang lalu. Oke, berarti kita buat pertama gimana? Usia Mita 3 tahun yang akan datang sama dengan 2 kali usia Ella 5 tahun yang lalu. Oke, gimana teman-teman? Paham kan? Mita, ini pelan-pelan ya. Gimana? Paham ini? Mita, 3 tahun yang akan datang, sama seperti 2 kali usianya Ella 5 tahun yang lalu. Oke. Kalau misalkan paham, langsung bilang oke gitu ya teman-teman, biar aku nggak kecepatan juga dan nggak kelamaan nunggu. Terus kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Bila 2 kali usia Mita 2 tahun yang akan datang, sama dengan 2 kali usia Ella ditambah 8. Mantap kata-katanya ya. 2 kali nggak apa-apa, pelan-pelan. 2 kali usia Mita 2 tahun yang akan datang, sama dengan 2 kali usia Ella ditambah 8. Kenapa di sini Ella-nya nggak pakai kurung-kurung? Karena ya emang di Ella nggak ada tulisannya berapa tahun yang akan datang atau berapa tahun yang lalu, kayak yang tadi, awal-awal tadi, oke? Nah, ini adalah kunci kita bisa menemukan jawaban dari soal perbandingan umur, yaitu mengubah bentuk cerita, soal cerita menjadi bentuk matematika. Oke, lanjut. Yang ditanyakan apa? Selisih mereka sekarang. Oke, selisih mereka sekarang. Kita patokan sama yang ini aja ya. Yang di soalnya udah kita rubah kan bentuk matematika. Kita selesaikan yang mana dulu ya enaknya? Ya langsung substitusi aja deh ya. Ini kita ubah dulu ke bentuk 2M plus 4 sama dengan berapa? 2E plus 8. Ini cuma ngubah yang ini aja loh. Di sini jadinya tuh. Oke. Kita hapus biar tidak. Nah, oke. Jadi 2M sama dengan 2E plus 4. Ya kan? Oke? Berarti M sama dengan E
plus 2. Dibagi 2 ceritanya teman-teman. Dibagi 2. Oke, gimana? Paham sampai sini? Ini soal terakhir, jadi aku ingin memastikan teman-teman paham. Oh ya, yang atas tadi ini juga namanya apa namanya? Yang ini loh. Yang ini kita taruh sini ya. M plus 3, ini kan jadi M plus 3 sama dengan 2E, E min 10. Ini kalinya kali pelangi ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita masukkan. Ini aku coba pindah ke sini. Oh, atau di bawah aja ya, biar lebih bagus. Pokoknya kita cuma butuh yang ini. Aku merahin ya. Ini sama yang ini. Oke. Nah, di sini tulis lagi berapa tadi ya? M plus 3 sama dengan 2E min 10 sama berapa? M sama dengan E plus 2. Dah, ini soalnya yang tadi. Sekarang, kita masukkan bentuk yang lebih sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Nah, ini kita masukkan ke sini. Buat penggantinya M. M-nya di sini kita ganti E plus 2. Oke, ini adalah pengganti si M. Plus 3 sama dengan 2E minus 10. Dan berarti E sama dengan 2 plus 3 plus 10. E-nya 15. Oke. Oke. E-nya 15 ya. Nah, terus ini kita masukkan ke sini lagi. Nah, M itu adalah 15 plus 2. Berarti berapa? 17. Selisihnya, kan tadi yang ditanya selisih ya. Nih, berarti selisihnya adalah 2. Gimana? Paham, teman-teman? Sampai ketemu 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak, menentukan tanda plus atau minus kalau pindah luas gimana? Oke, misalkan aku bikin di sini ya. Ini 1 sama dengan, misalkan ini 3x plus 5. Nah, apabila 1 ini aku pindah ke sini, maka jadinya nanti 3x plus 5 min 1. Ya, terus apabila yang plus 5 aku pindah ke sini, ntar jadinya 1 minus 5 sama dengan 3x. Intinya kalau dia pindah ruas, dia bakalan pindah tanda juga. Kalau yang plus jadi minus, nah minus jadi plus. Oke. Kak masih bingung persamaan kedua. Persamaan kedua tadi yang mana ya? Yang ini kan? Ya, pertanyaan kedua. Pernyataan kedua. Nih. Tadi soalnya adalah nih ya, dari sini kita pindah ke sini. 2M plus 2 kali dalam kurung M plus 2. Nah, itu kita ubah jadi 2M plus 4. Kan dikali pelangi toh ini kan. Set ini. Itu dan 2E plus 8-nya sama. 2E plus 8-nya sama. Terus habis itu ini kita sederhanakan sampai ketemu M sama dengan berapa gitu. Ternyata M sama dengan E plus 2. Tuh. Oke, udah selesai nih. E plus 2
nggak pakai kurung, Kak. Nggak usah ya, karena kan dari awal emang nggak ada kurungnya ini ya. Kalau misalkan pakai kurung pun kayaknya nggak ngaruh loh. Soalnya kan ini cuma, apa, dia dimasukin aja gitu. Misalkan ini 15, terus ini ada kurungnya. Ya sama aja, ini 15 akhir-akhirnya, ini juga 2, 17, 17 min 15 sama dengan 2. Oke, nentuin siapa yang pindah ke kanan dan siapa yang ke kiri, gimana? Itu terserah ya teman-teman, itu terserah. Kenapa kok terserah? Ya emang, apa namanya, ini sebenarnya, bentar aku simpulin habis ini, silakan di screenshot dulu, bentar. Mungkin kayak gini kali ya, biar bisa panjang. Nah, silakan di screenshot. Udah ya? Oke. Oke. Jadi aku mau menyimpulkan tentang ini, gimana cara menyelesaikan perbandingan umur. Pertama, kita rubah soal cerita ke bentuk matematika. Oke. Setelah itu, kita cari persamaan 1, 2, DST, dan seterusnya. Nah, ketiga, kita bisa memilih mau pakai cara substitusi atau eliminasi sama aja. Pokoknya ini nanti untuk mencari nilai salah satu itu. Nah, kalau udah ketemu satu, yang persamaan satu, kita cari yang pihak keduanya gitu. Itu intinya ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian mau, ini pun kalau misalkan kalian balik-balik ya, misalkan yang ini mana tadi? Misalkan yang ini nih, yang mau dimasukin ke sini, ya it's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan salah dalam menghitungnya nanti. Kalau misalkan kali pelangi ya kali pelangi, kali biasa ya biasa, tambah ya tambah gitu. Bebas kok. Tapi cuma kan gini ya, misalkan kita mau nge-substitusi, pasti kan ya kita milih yang gampang buat dimasukin, ya kan? Terus yang dimasukin yang panjang, ya kan? Gak mungkin dong kita mau memasukkan yang panjang ke yang pendek. Tuh. Oke teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Apakah sudah paham? Sudah paham belum? Oh, sudah paham. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah paham. Oke teman-teman, bentar. Yeay. Selamat ya, karena teman-teman malam hari ini sudah mempelajari konsep dan ilmu baru, materi tentang silogisme, analitik, dan juga perbandingan umur. Nah, jadi sebenarnya ilmu teman-teman apabila menyimak materi pada malam hari ini dengan seksama dan fokus, itu sudah bisa untuk mengerjakan semua jenis soal silogisme, analitik, dan juga apa tadi, perbandingan umur. Nah, gitu, oke? Tinggal gimana caranya teman-teman aja banyak-banyak latihan biar nanti ngerjainnya semakin cepat dan tidak menghabiskan waktu, apalagi terutama di soal analitik ini ya, teman-teman. Oke. Rajin-rajin Zoom ya, Kak. Tanya ke hostnya ya, teman-teman, karena saya hanya sebagai pemateri di sini, jadi untuk apabila menyampaikan, minta ke Kak Mulia. Oke, kita sudah sampai di penghujung pertemuan Zoom. Waktunya juga udah pas ya. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau apa gitu yang ingin ditanyakan, bisa. Ini ada Instagram kakak, feb.feb, ya. Kalau kita bisa mutualan atau WhatsApp. Nih, silakan di-screenshot. Aku percaya ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini akan bermanfaat untuk teman-teman, terutama dalam saat pengerjaan proses SKD nanti, ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah belajar dan setia menemani dari awal sampai akhir nih. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa barokah dan bermanfaat serta membantu kalian pada saat pelaksanaan ujian SKD nanti. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
Sama-sama, guys.